Baik teman-teman. Masih standby ya? Wah ini kok tinggal 29. Yang 3 kemana nih? Wah ini mesti sing telu wis lunga ring pasar iki. Kita lanjut. Din dan tadayun. Tadi sudah saya singgung sedikit. Tadayun. Tadayun itu kegiatan mengamalkan ajaran agama atau pendeknya beragama. Jadi bersepeda. Bersepeda kan berarti naik sepeda, kan ya kira-kira ya? Iya Pak. Ya, kemudian beramal berarti dia melakukan kegiatan amal. Berumah tangga berarti dia sedang akan nikah, gitu ya. Beribadah berarti dia sedang melakukan ibadah. Jadi tadayun itu kegiatan mengamalkan ajaran agama. Lah kalau agama itu sendiri itu apa? Ya tadi sudah saya sebut din. Ya. Inna dina indallahil Islam. Kalau dalam kita Islam ya inna dina indallahil Islam. Ad-din itu agama. Agama itu norma, agama itu teks, agama itu wahyu. Ya. Nah, dalam literatur barat, tadayun itu sejajar dengan religious experience atau religious life atau being religious. Atau diterjemahkan menjadi keberagamaan. Akar katanya agama mendapatkan awalan ber. Jadi beragama atau keberagamaan. Nah, dalam istilah kosakata tadayun itu dirumuskan sebagai kegiatan dalam bentuk perbuatan atau perilaku orang beriman yang mengakui ajaran agama sehingga bersedia melaksanakan kegiatan konkret baik perorangan atau kelompok. Keseluruhan perilaku tersebut membentuk fenomena keberagaman. Jadi gini ya, kalau agama itu teks, agama itu wahyu, agama itu norma. Nah, tadayun, kalau din itu agama ya, tadayun atau keberagamaan atau beragama itu respon orang terhadap teks. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang merespon teks, hayya 'alas shalah gitu ya. Nah, orang yang merespon adzan, maka dia akan melakukan sholat. Nah, respon itu dalam tanda petik tidak kemudian mau adzan masuk ke masjid. Itu respon. Iya, itu respon. Tetapi maksudnya panggilan azan adalah panggilan sholat. Dan orang yang merespon, orang yang kemudian mau melakukan sholat. Nah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa menjauhkan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, orang yang terhindar dari perbuatan keji dan mungkar adalah orang yang merespon terhadap teks itu. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ya. Bertakwalah kamu dengan takwa yang sungguh-sungguh, haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan Islam, kan gitu ya. Nah, orang yang merespon atau orang yang memiliki tadayun adalah orang yang dia tidak hanya menjadi muslim untuk dirinya sendiri. Ya. Tetapi orang yang mau menyiapkan dirinya bersama dengan yang lain agar dirinya dan orang yang lain, terutama keluarganya, ku anfusakum wa ahlikum naro, misalnya. Orang yang lain itu betul-betul memang istilahnya dikondisikan untuk mau menjadi seorang yang muslim. Menjadi seorang yang muslim. Menjadi seorang muslim bagaimana? Ya, kita tidak hanya menjadi orang yang bertakwa, tetapi jadi orang muslim, jadi anak kita, adik kita, tetangga kita, saudara kita arahkan untuk mengikuti pendidikan agar dia menjadi muslim, dan dia nanti ketika
di penghujung kehidupan dia menjadi seorang muslim. Jangan sampai meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak muslim. Nah, orang yang seperti ini berarti orang yang merespon. Inilah yang dimaksud tadayun. Ya. Orang yang tadayun itu ya orang yang merespon teks ajaran agama untuk menjadi perilaku, baik perilaku secara individu maupun secara kelompok. Maka ada lembaga pendidikan, ada kampus, ada madrasah, ada pondok pesantren, ada sekolahan, ya, ada bimbingan belajar dan sebagainya. Itulah yang disebut tadayun. Itulah yang disebut tadayun. Jadi respon orang terhadap teks, yang teks itu sesungguhnya adalah din atau agama. Thalabul ilmi, bisa terus saja. Thalabul ilmi ala kulli muslimin wa muslimatin, itu ya. Ya. Jadi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini namanya teks. Ya. Ini namanya teks. Teks yang kebetulan dari hadis. Karena memang kan sumber utama kita Al-Qur'an, ya. Sumber pertama kita Al-Qur'an, sumber utama kita kan hadis. Ya, dua sumber utama kita yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, utlubul ilma walau bisin, ya, carilah ilmu walau sampai ke negara Cina. Nah, ini teks namanya. Teks hadis, ini namanya agama. Ini namanya din. Orang yang merespon terhadap hadis thalabul ilmi faridotun dan seterusnya, utlubul ilma walau bisin, ya, atau misalnya di dalam hadis adibu auladakum fa innahum makhluquna fi ghairi zamanikum. Kita itu hari ini mendidik anak-anak kita itu harus anak-anak yang sudah kita orientasikan sampai ke masa yang di mana anak-anak kita nanti hidup. Karena mereka, anak-anak yang kita hari ini didik, ya, termasuk teman-teman. Teman-teman itu kan kita beri materi, kita beri ajaran tentang sesuatu yang kawan-kawan nanti hidup tidak sama dengan zaman di mana kami para dosen hidup. Nah, ngono aja. Ya karena eranya memang sudah berbeda. Nah, ini namanya teks. Dan para ahli kurikulum, ya, para ahli kurikulum, para dosen pengembang kurikulum itu kemudian mendesain sedemikian rupa karena teksnya seperti itu. Atibu auladakum fa innahum makhluquna fi ghairi zamanikum. Ya. Jadi ajarkan kepada mereka, kepada anak-anak kita sesuatu yang bisa mereka pakai karena mereka akan hidup tidak sama dengan zaman di mana kita hidup. Nah, gitu. Nah, apa namanya? Dialog antara teks dan konteks seperti itu, dialog antara din dan tadayun, ya, ini menjadi penting dalam pemahaman kita semua, terutama ini menjadi concern dan perhatian dalam materi ilmu Islam terapan. Maka saya ulang sekali lagi, kosakata tadayun dirumuskan sebagai kegiatan dalam bentuk perbuatan dan perilaku orang beriman yang mengakui ajaran agama sehingga bersedia melaksanakan kegiatan konkret baik perorangan atau kelompok. Keseluruhan perilaku tersebut membentuk fenomena keberagamaan. Nah, intinya keberagamaan itu adalah respon kita terhadap teks wahyu agama, ya, ayat-ayat Al-Qur'an atau penjelasan-penjelasan di dalam hadis. Karena Kanjeng Nabi sendiri dalam kehidupan beliau itu tidak lepas dari teks maupun konteks. Kanjeng Nabi itu apa yang dipraktekkan itu selalu berkaitan juga antara teks dan konteks, gitu. Baik, mungkin ada pertanyaan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Pak. Ya silakan, saya sambil minum ya saya. Monggo Mas Mirza. Untuk yang masalah agama dan keberagamaan. Ya. Saya sedikit masih bingung. Ya. Itu kan katanya agama itu teksnya, sedangkan keberagamaan itu prakteknya, gitu ya. Ya. Berarti
eh, kalau agama itu teks untuk perintah sholatnya, kalau keberagamaan itu praktek sholatnya gitu, nopo pribadi. Ya, jadi gini, ketika kita ya kembali ke contoh ayat, idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi wamsahu birusikum, dan seterusnya itu ya. Rukun wudhu itu ada berapa? Ada 6, Pak. 6, oke. Wah, ora perlu tak sebut ya karena sudah hafal kita. Nah, ternyata orang ketika merespon terhadap teks Al-Qur'an, idza qumtum ila sholati 6 ya. 6 itu kan termasuk kolaborasi kelengkapannya dengan hadis, sudah ya, dalam penjelasan video sudah diikuti itu ya. Sudah. Nah, jadi innamal a'malu binniyat. Kemudian teks Al-Qur'an itu kan sudah urut mulai idza qumtum ila sholati, maka harus urut, tidak boleh meloncat-loncat. Nah, ternyata teks ini direspon oleh Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali dalam menjelaskan tentang wudhu. Wudhunya Imam Al-Ghazali itu ternyata ketika membasuh muka ya, basuh muka itu ada bacaan-bacaan, ada doa-doa tertentu yang itu membawa kesadaran kita bahwa ketika kita wudhu basuh muka itu harus ya, ini adalah membasuh dosa, membasuh kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Nah, respon yang ditulis oleh Al-Ghazali kemudian oleh imam-imam yang lain sampai kepada respon kita orang wudhu, awake dhewe nek wudhu kan sepokoknya jebur-jebur tangan sanger ngene ya, ora pernah mikir bahwa basuh muka itu. Nah, ternyata sama-sama merespon terhadap teks itu, tetapi pelaksanaan kita ketika wudhu itu berbeda. Itu ya. Bahkan ada orang yang misalnya nyun sewu, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nah, kita fankihu maka menikahlah. Ada orang yang menikah, teks yang direspon itu kan sama ya, fankihu ma tabalakum minan nisa'i. Nah, itu ya, misalnya sama-sama itu. Tapi ada orang yang menikah itu karena satu dalam rangka melaksanakan sunnah Rasul dan ini perintah agama. Tapi ono sing nikah itu karena wah, ini cewek kaya raya, cantik gitu ya, dan sudah jatuh hati kepadaku gitu ya. Ini harus kita ambil, jangan sampai nanti keduluan Rifki, kan nggak enak kalau keduluan Rifki gitu ya. Diambillah dulu gitu ya. Nah, tanpa diniati ibadah dan sebagainya. Ternyata merespon teks dalam teks yang sama, tetapi niatan orang merespon itu ternyata berbeda-beda. Nah, jadi inilah yang disebut agama, din ya. Tadayun itu keberagamaan. Respon orang terhadap teks, respon orang terhadap wahyu dan sebagainya. Sehingga kita ketika maka ini agak keluar sedikit ya dalam konteks kerukunan umat beragama. Ya. Jadi ketika sekarang ini term yang kita sering dengar itu kan toleransi beragama. Ya. Toleransi beragama atau moderasi beragama. Jadi bukan toleransi agama, bukan moderasi agama, tetapi toleransi dan moderasi beragama. Karena kalau beragama yang moderat, jadi respon kita itu moderat. Nah, contohnya lagi apa? Misalnya kalau wayai waktu itu kan memang disunahkan adzan ya, memanggil orang untuk sholat. Nah, ada orang yang adzan, wadahnya itu memang keras pakai speaker yang kemudian diarahkan ke semua lini. Mengapa? Karena ini sebagai panggilan karena jaraknya jauh-jauh. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya itu ada di sebuah wilayah yang adanya tidak usah pakai speaker yang tinggi, tapi cukup secukupnya saja karena ini hanya untuk warga sekitar misalnya. Nah, sehingga apa? Orang sudah cukup dengan posisi speaker atau pengeras suara
yang batasannya seperti itu. Ada juga orang yang membaca sholawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Lek maca sholawat ana sing lek maca teksnya sama ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kon maca sholawat, intinya kan itu ya. Nah, ternyata respon kita terhadap teks ini maca sholawate ana sing maca iku sholawat nek ra nganggo mik buanter ya. Supaya dhuwur dak macem, dak marem. Tapi ada yang orang merespon sholawat ini ya secukupnya dia membaca ini dan sebagainya. Nah, ternyata teks-teks tertentu ya, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadis itu ketika direspon itu memang implikasinya menjadi berbeda-beda. Nah, yang berbeda ini adalah beragama atau keberagamaan. Maka istilah yang kami kembangkan di Forum Kerukunan Umat Beragama, kebetulan saya sebagai ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, istilah toleransi beragama itu pas. Ya. Atau istilah ketuhanan yang Maha Esa. Kita juga nggak tahu ya, waktu itu para perumus ya, Pancasila itu luar biasa. Bukan Tuhan yang Maha Esa, tetapi ketuhanan yang Maha Esa. Karena memang ini ada di negara Pancasila atau negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara yang tidak hanya satu agama Islam. Maka rumusannya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena kalau Tuhan yang Maha Esa, ya Tuhan itu kan ya Tuhan ya, zat yang Maha Kuasa kalau dalam Islam Allah. Kalau Allah yang Maha Esa, maka kemudian nanti bisa menimbulkan konflik antar umat beragama. Karena ada yang agama itu Tuhannya tidak hanya satu. Ya. Tetapi ketika ini ketuhanan yang Maha Esa, maka yang Maha Esa itu bagaimana kita memahami Allah. Ya, kebertuhanan kita Allah itu memang Maha Esa. Silakan kalau misalnya agama yang lain tidak memahami seperti itu, tetapi kami memahami Tuhan kita adalah Esa. Esa itu ya wahdaniyat ya. Wahdaniyat itu yang memahami ya. Ayo, wahdaniyat itu yang memahami piye? Wahdaniyat yang Maha Satu, Pak. Iya, yang Maha Satu. Apanya yang satu? Zatnya. Wahdaniyat fid dzat, terus uluhiyah. Jangan uluhiyahnya. Wahdaniyat fid dzat, terus fis. Ayo Mas Pandi. Wahdaniyat fid dzat, wahdaniyat fis sifat, Sifat, fi asma, fi rububiyah. Fi sifat dan Asma. Jangan asma. Asma malah ada Asmaul Husna ada 99 kok. Loh. Mutakate sakit dibuka lho ya. Nek kangelan maca Jauhar Tauhidnya, baca mutakat sakitnya Mbak Asnawi aja gampang. Jadi wahdaniyat itu wahdaniyat fid dzat, fis sifat dan fil af'al. Gusti Allah itu Maha Esa. Esa apanya? Esa dzatnya. Allah Maha Esa itu esa dzatnya. Kalau kita dzatnya itu ada telinga, ada mata, ada tangan, ada kaki terpisah-pisah, ada unit-unit ya. Tetapi kalau dzatnya Allah tidak. Jadi wahdaniyat fid dzat, dzate Gusti Allah iku ora ana tangane walaupun yadullahi fauqa aidihim. Tetapi yat itu yat tidak dalam pengertian tangan seperti yang saya mengepal ini, tidak. Yat itu kan ada pemahaman yang apa istilahnya istilah di dalam penafsiran apa ya, pemaknaan yang tidak pemaknaan yang tidak sesungguhnya. Maka ada ahli tafsir, ada Romo Kiai, saya dulu ketika ngaji tafsir di Bayi Saroni Yimarub,
ketika ngaji dulu tuh nek maknani yadullahi fi fauqa aidihim. Jadi yate Gusti Allah, yat itu kekuasaan. Kekuasaan Gusti Allah itu di atas kekuasaan siapapun. Itu. Jadi wahdaniyat fil dzat, wahdaniyat fil af'al. Perbuatannya Tuhan itu juga satu. Ya. Karena kalau perbuatannya nanti banyak, apalagi kalau misalnya nanti ada Tuhan banyak, itu kan diskusi klasik ya, yang sebenarnya menarik untuk menggambarkan kepada anak-anak. Kalau perbuatannya Allah itu tidak tunggal, tidak esa, tidak satu, wah maka nanti akan ada perbuatan-perbuatan yang tumpang tindih. Ya. Jadi sifatnya Gusti Allah itu juga satu kesatuan sifat yang ada 99 itu Asmaul Husna itu menyatu ada dalam keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang saya hormati, inilah yang dimaksud Mas Mirza bahwa agama ya. Agama dan keberagamaan itu seperti itu. Jadi ternyata siapapun ketika merespon teks ya, itu ternyata beda-beda respon keberagamaannya. Nah, ada contoh yang baik. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ada ayat sebelumnya ya, wa idza wajilat qulubuhum itu ya. Apa ya ayat sebelumnya? Ayo sing hafid Quran. Aku alih bagian buri deh. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kita itu kan nek ana wong maca Al-Qur'an, malah ana sing wong nek ana wong maca Al-Qur'an iku wah iku apa tak gembrebek. Budeki tangga gitu ya. Tapi ada orang yang ketika Al-Qur'an itu dibaca itu menangis betul. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bertambah imannya. Lah awake dhewe ana maca Quran ya tetep lah ya. Caturnya lancar, ya karambulnya lancar. Ana maca Quran ya tetep asik wae lah itu ya. Karena ya itu tadi tadayun kita berbeda, keberagamaan kita berbeda, respon kita terhadap teks yang sedang ada dibaca atau didengar itu berbeda-beda. Nah, disitulah kemudian toleransi beragama itu udah betul. Nah, nek ana wong memahami ya, misalnya ana wong memahami bahwa ya begitu ada adzan, ada orang yang langsung melari ke masjid, ya enggak apa-apa, bagus. Tapi ada adzan dia masih melanjutkan kerja, ya sudah enggak apa-apa. Karena memang ini adalah tadayun, gitu ya. Respon terhadap teks itu di masing-masing orang berbeda. Nah, orang yang paham tentang paradigma ilmu Islam terapan seperti ini, kita nanti akan bisa menjadi orang yang sangat moderat dalam beragama. Nah, moderat beragama itu bukan berarti kemudian melecehkan agama dan gampang ke agama, bukan. Tetapi bagaimana kita bisa memposisikan diri dalam rangka merespon agama itu dengan sebaik-baiknya. Dengan cara yang proporsional, dengan cara yang sangat bijak, dengan cara yang arif dan sebagainya. Nah, gitu Mas Mirza kira-kira. Nah, ini kalau sambil minum kopi ya, kopinya hangat-hangat kita seger ini ya. Iya Pak, insya Allah. Oke gitu ya. Ada yang lain sebelum kita akhiri? Satu lagi Pak, saya Pak. Wah, monggo Sanjaya. Untuk masalah perihal tabayun. Oke. Tabayun itu pengertiannya apakah juga termasuk bermusyawarah atau mediasi Pak? Soalnya banyak sekali untuk sekarang kan yang di sosial media kayak misalnya banyak-banyak ulama yang berbeda pendapat, kemudian berselisih paham, kemudian ayo mari kita tabayun bersama-sama. Itu artinya apa Pak? Ya. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Ya, Mas Sanjaya. Jadi kita ini kan kadang-kadang misalnya ada berita, ada video, ada YouTube yang berkembang di medsos, kemudian orang tanpa ada tabayun, tanpa ada konfirmasi dan sebagainya, lalu mengklaim bahwa ini salah, ini tidak benar, ini dan sebagainya. Lah maksudnya
Ini biar kita tidak kemudian gaduh menimbulkan hal-hal yang kontraproduktif, maka lalu ada ajakan ayo tabayun, ayo kita konfirmasi, ayo kita duduk bareng untuk membicarakan sesuatu yang di situ nampaknya ada persoalan-persoalan yang tidak produktif, persoalan-persoalan yang bisa provokatif, persoalan-persoalan yang cukup membahayakan terhadap kita semua. Nah, hal-hal seperti ini jadi tabayun itu sebenarnya tidak identik atau tidak sama dengan musyawarah ya. Hal yang berbeda menurut saya musyawarah dengan tabayun. Tabayun itu lebih pada konfirmasi. Nah, biar orang tidak salah persepsi, orang tidak terbawa arus dalam rangka pemahaman yang keliru, maka perlu tabayun. Nah, tabayun ini menurut saya penting dan silakan kita semua. Kalau ada persoalan yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita pahami, tidak sesuai dengan persepsi kita tabayun, itu cara yang luar biasa. Ya, karena tabayun itu redaksi teks hadis atau Al-Qur'an itu ya. Fatabayanu itu ya. Maka kita diminta untuk tabayun, untuk konfirmasi, jangan sampai kemudian kita mengklaim lalu kita yang merasa paling benar, kita yang merasa yang paling masuk surga, kita yang paling berhak ada di dalam kapling surga, sing liyane itu durung lunas gitu ya. Jadi kaplingnya ya urung tok gitu ya. Bahkan ada yang mengira bahwa sampean itu wis ora aman kapling surga sudah tak kapling habis. Yang lain kalau mau masuk surga harus nebus dulu ke saya, harus antri gitu ya. Harus bayar DP dan sebagainya itu ya. Nah, kita semua Rahman Rahimnya Tuhan, karena di dalam teks Bismillahirrahmanirrahim, Rahman Rahimnya Allah, Rahman itu ada di dalam alam dunia, Rahim ada di dalam akhirat, maka kita semua sebenarnya berpeluang. Ya. Dan orang yang memahami ilmu Islam terapan tidak pernah menganggap bahwa dirinya adalah orang yang paling berhak masuk surga. Semua kita memiliki peluang dan hak yang sama, hanya kualitas masing-masing ya. Inadina indallahi atqakum ya, di hadapan Allah ya orang yang paling bertakwa itu siapa. Tentunya takwa dalam konteks ini kita memahami takwa tidak hanya yang mahdoh, tetapi takwa yang ghairu mahdoh itu jauh lebih luas ya. Jadi orang berbuat baik itu tidak hanya memakai surban, orang yang berbuat baik itu tidak hanya yang memegang Al-Qur'an, tetapi siapapun bisa berbuat baik asal apa yang kita lakukan itu sesuai dengan ajaran Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Nah, ilmu Islam terapan itu mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan terpancing ada di ranah agama. Agama sebagai teks, agama sebagai wahyu Quran itu sudah selesai. Quran itu sudah final. Nah, yang sekarang kita diskusikan adalah keberagamaan kita. Bagaimana kita merespon Al-Quran kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan nyata sebagai orang yang melaksanakan ajaran agama. Maka ada orang yang orang kan memang disuruh sholat ya. Kanjeng Nabi sendiri itu perintah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sekalian seperti aku nek sholat muni usolli. Ngono ya. Ya. Jadi terus akhirnya geger sing nek sholat ora usolli disalah-salahno, sing usolli rumangsa paling bener. Dalile shollu kama ra'aitu muni usolli, jare ngono. Kan ngawur itu ya, plesetan itu ya. Jadi shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat ketika aku Rasulullah melaksanakan sholat. Nah, ternyata persepsi penglihatan para sahabat ketika menyaksikan Kanjeng Nabi sholat itu juga berbeda-beda. Ya karena orang menyaksikan itu kan sesuai dengan kualitas mata, kualitas konsentrasi, kualitas pendengaran gitu. Nah, bagi kita ketika kita sebagai orang yang memahami teks Al-Qur'an maupun hadis, ya, lah awake dhewe kan memang jadi pengikut. Wong maca Al-Qur'ane ora patek bener apa meneh sampai memaknai dan menafsiri, apa maneh sampai menyimpulkan dan sebagainya. Terutama dalam hal pemahaman terhadap teks hadis maupun Al-Qur'an. Nah, awake dhewe iku jajane dipikir ya. Awake dhewe urip wis bejo gitu ya.
Awake dhewe urip bejo iso dadi wong Islam iku wis karunia Allah, fadhole Gusti Allah yang memang sudah tidak terbeli dengan apapun ya. Maka dengan paradigma ilmu Islam terapan, mari pemahaman kita, keyakinan kita terhadap Islam, terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sebagai orang yang menggunakan paradigma ilmu Islam terapan, yaitu kita memposisikan diri sebagai orang yang merespon teks Al-Quran maupun hadis untuk diaplikasikan sebagai pemeluk agama yang baik. Gitu ya, Mas Sanjaya ya. Baik Pak, siap Pak, terima kasih. Oke. Satu lagi barangkali masih ada cewek. Oh, Mas Fandi, silakan Mas Fandi. Belum ada, Bang. Oh, belum ada ya? Izin bertanya. Silakan Mas Fandi ya. Mas Fandi apa Rifki? Madhab itu lahir Mas Rifki, karena proses dari tadayun itu sendiri, dari proses keberagamaan itu sendiri, dan bagaimana menyikapinya. Terima kasih. Ya, jadi berbedanya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, ya. Imam Syafi'i sendiri aja dalam pendapat beliau sendiri itu kan ada qaul qadim, ada qaul jadid. Kan gitu ya Mas Fandi ya. Jadi Imam Syafi'i sendiri, bahkan enggak usah Imam Syafi'i, awake dhewe wae. Ya, mendengarkan kalimatnya Bapak yang sama kalimatnya. Mangkat saiki. Nah, Bapak sudah ngendikan, mangkat saiki. Kalimatnya podo mangkat saiki. Nah, kita sendiri kan kadang-kadang mangkat pora ya. Nah, kita kan menimbang, nek aku mangkat saiki, aku janjian di bawah pohon ceplukan. Gimana ini kalau saya tidak menemui? Wah, saya iso dibonjakno wong. Ya itu kan. Jadi ternyata merespon teks perintahnya Bapak mangkat saiki nang. Wah, itu kita sudah berpikir banyak variabel. Ya. Jadi misalnya apa? Kita merespon teks ya. Teks kita apa? Misalnya teks jadwal kuliah. Jadwal kuliah itu jam 7. Ya, besok hari Selasa, misalnya kuliah jam pertama ya, hari ya ini Selasa ya. Selasa itu jam berapa? Jam 9.30 ya. 9.30. Ibarat sebuah perintah, jadwal kan sebuah perintah ya. Itu. Nah, orang kan ketika merespon jadwal ono sing mendahulukan mana? Ya iku mau ngampiri sik, nek ngampiri sik kuliah telat. Nek orang ngampiri kuliah ora telat. Tapi nek ngampiri aman. Tapi nek orang ngampiri, wah, sikat iki. Mirza kita wis ngumpar ngampiri ya. Ini rata ampiri, diampiri Mirza dadi perkara iki. Nah, gitu ya. Jadi kita merespon teks yang sama dengan kondisi yang sedang berubah, akhirnya kita berubah. Maka qaul jadid, qadim dan jadidnya Imam Syafi'i itu kan juga berbeda-beda. Nah, silakan nanti qaul jadid, qaul qadim bisa dipelajari. Nah, prinsipnya begini Mas Fandi, bahwa perbedaan para madhab itu juga ditentukan oleh ruang dan waktu yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kondisi di mana kita berada, ya. Contoh ya, misalnya kita bicara tentang pakaian. Nah, mungkin dulu orang-orang Jawa pakaiannya kan model kemben dan sebagainya. Ini ada tradisi dan sebagainya. Tetapi orang ketika bicara tentang pakaian, esensi pakaian itu apa sebenarnya? Kan satrul aurah. Di dalam fikih kita juga sudah merumuskan bahwa pakaiane wong lanang, aurat sing wajib ditutup itu kan mulai dari udel sampai lutut kan gitu ya nek wong lanang. Nek wong wedok ila wajah wa kafen kan gitu ya. Itu. Nah, tetapi ternyata orang-orang yang ada hidup di di gurun pasir, kemudian orang-orang yang hidup di Indonesia yang maritim, kemudian orang yang hidup di pegunungan dan sebagainya itu kemudian menjadi berbeda-beda. Nah, sehingga di Timur Tengah di gurun pasir itu para wanita kemudian juga masih tetap menggunakan cadar dan sebagainya sehingga ini bisa. Nah, nek wong lanang-lanang wong Jawa kan memang wis angger nganggo kathok itu terus mendurane ya ngligonan dan sebagainya. Ini kan sesungguhnya adalah
respon terhadap satrul aurah antara satu daerah dengan daerah lain yang berbeda, sehingga desain modifikasi pakaian, model pakaian ini juga menjadi berbeda-beda. Maka kita nanti kalau berdiskusi jangan diskusi persoalan modelnya, karena model itu ditentukan oleh ruang dan waktu di mana orang itu berada dan sebagainya. Tetapi yang penting bagaimana esensi satrul aurah itu betul-betul terlaksana dengan baik. Karena ketika kita bicara tentang model harus sama, misalnya nyun sewu, orang harus pakai jubah semua. Berarti keberagamaan itu harus sama semua. Padahal keberagamaan itu diciptakan, terkondisikan dan dipengaruhi oleh suasana, kondisi, lokasi dan sebagainya. Bahkan alam berpikir seseorang juga menjadi berbeda, gitu ya. Nah, jadi itulah yang memang kemudian melatar belakangi mengapa lahirnya mazhab. Karena mazhab itu ada di wilayah keberagamaan, bukan wilayah agama. Nah, ketika kita memahami dengan paradigma Islam terapan ini gampang sekali, teman-teman. Jadi kita jangan tukaran di ruang keberagamaan. Selama keberagamaan kita memang tidak menyalahi teks agama. Itu. Nah, contoh lagi ada diskusi atau ada perbedaan pendapat tentang bunga bank. Nah, bunga bank itu sebenarnya adalah ada di ruang keberagamaan, bukan teksnya. Kalau teksnya itu tetap teksnya itu yang namanya riba itu tidak boleh. Siapapun sepakat bahwa riba itu tidak boleh. Persoalannya adalah yang disebut riba itu yang ya. Nah, ada orang yang misalnya ada harga yang berbeda misalnya. Ya, misalnya apa? Ketika pinjam ke seseorang ya, saya punya misalnya Pak Ihsan punya, ya Mas Fandi pinjam, Pak Ihsan pinjam uang Pak Ihsan, ya berapa 100 juta cukup, 150 per 100, duitnya adung akeh. Mas Fandi mau pinjam berapa? 100 juta apa 150? 100 juta aja Pak. Oke, 100 juta. Ya. Nah, 100 juta. Hari ini 100 juta, ya. Misalnya itu sudah dapat mobil Kijang Innova misalnya tahun 2006 2007 misalnya. Wes. Nah, barang ngono Mas Fandi nyaur 2 tahun kemudian. Ya. Mas Fandi nyaure aja 100 saya. Loh berapa, Pak? Ya 150. Loh, kok 150, Pak? Lah kan harus ada penyesuaian penyesuaian harga. Ketika sampean pinjam, itu tak anggo tuku untuk Innova tahun 2007. Nah, sekarang 2007 naik Mas. Sekarang 2007 Innova itu harganya sekarang 150. Lah nek aku waktu itu aku nyilai sampean tak dono Innovaku sing tahun 2007. Lah saiki mbok sahur 100 juta tak tukokno Innova saya entuk. Aku dak rugi ya. Wis nilai ijeh rugi. Nah, ini riba apa tidak? Nah, ketika orang mau mengembalikan, ini kan sesungguhnya ada penyesuaian nilai, penyesuaian nilai. Ini riba apa tidak? Nah, diskusinya di situ Mas Fandi sebenarnya. Maka lalu orang menerjemahkan, lah kalau misalnya ada orang sudah meminjami lalu justru dia dibikin menjadi semakin rugi ini dan sebagainya. Lho nek wong terus mikirnya ya sudahlah pasrah mbek Gusti Allah, rugi ora rugi pokoknya sing penting tak niat ya. Ini kan sudah bicara orang per orang ya, niatan yang seperti itu. Tetapi ketika kita mencoba mengkalkulasi secara matematis, 100 waktu itu dapat Innova, kemudian ini kok nek ketuku disaurke malah saiki tak nggo tuku ora iso, malah entuke dadi entuk X-Pass tahun. Wah kan ini terus gitu. Jadi diskusinya lalu di situ. Makanya perbedaan khilafiyah para madzhabul arba'ah maupun Syafi'i, Syafi'iyah dan sebagainya itu sesungguhnya ada di wilayah keberagaman. Dan kalau di wilayah keberagaman sampai kapanpun memang tidak akan pernah selesai, karena keberagaman itu adalah respon terhadap teks dan wahyu, respon terhadap Al-Quran maupun Al-Hadis yang meruang dan mewaktu, sehingga nanti memang menjadi berbeda. Nah, kira-kira gitu Mas Andi. Oke gitu ya.
Oke. Capek juga ternyata. Ya. Oke, saya pikir itu. Mau ada yang tanya lagi? Pak, izin bertanya. Oke, satu aja ya, Mas Rifki Bahrus, silakan. Oke. Mengenai pembahasan dalil yang sebelumnya, Pak, yang mengenai keimanan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Nah, ini kan disebutkan bahwa ketika disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Itu tanda-tanda orang mukmin. Yeah. Lalu apa kita disebutkan nama Allah, jadi kita tidak bergetar. Apakah itu berarti artinya kita tidak memiliki iman atau bagaimana, Pak? Ya. Terima kasih. Ya. Nah, inilah kita harus mulane nek ana wong terus muni, kita harus kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Aku ya kudu guyu gitu ya. Lah kita itu memahami innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nek disebut asmane Allah, hati kita terbakar. Padahal awake dhewe ana adzan buanter kloang-klaung iku ya iku mau to cature je lancar ya. Terus main karambolnya aja tang itu ya. Nah, ayat ini tentunya ayat yang memang sudah memiliki kualifikasi bagaimana kita memahami. Ini menggambarkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadathum imana. Nah, ini ayat ini memberikan satu kualifikasi. Nah, kualifikasi dasar kita itu kan rukun iman itu kan ono 6. Sing penting siji iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi, iman kepada hari akhir dan iman kepada qada qadar. Ya. Angger 6 iku wis nemplekno awake dhewe insyaallah masih menjadi mukmin. Dene awake dhewe atine iku ngungkuli wesi ya. Nek watu tak digandhen ije pecah, wesi digandhen wah mendal itu ya. Apa meneh baja itu ya. Hati kita. Makanya kan di dalam surat Al-Baqarah Pak Ali Imran itu ya. Idza qasat qulubuhum itu ya. Yang orang ketika hatinya sudah seperti batu gitu ya. Ya, ilustrasinya dalam Al-Qur'an kan orang yang idza qasat qulubuhum, orang yang sudah kering hatinya, sudah membatu hatinya. Nah, apakah nek asmane Gusti Allah disebut terus awake dhewe hati kita tidak terbakar, apakah kemudian itu tidak menjadi mukmin? Kita masih tetap mukmin. Tapi mukmin itu kan ya grade-nya beda-beda gitu ya. Grade-nya kita beda-beda. Ada yang mukmin ya mukminan gitu ya. Ono sing mukmin temenan gitu ya. Nah, grade kita karena memang iman kita itu kan yazidu wa yanqusu ya. Iman kita itu bisa tambah, bisa berkurang. Gitu ya, Mas Rifki Bahrus. Jadi kita ketika tidak wajilat qulubuhum ora zadathum imana, kita masih menjadi mukmin, tapi mukmin sing kualifikasinya seperti itu. Nah, maka biar kita nanti menjadi mukmin yang baik, ya mari melatih diri idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya nek ana wong maca Quran disebut asma Allah, kita kemudian bergetar hati kita. Ya bergetarnya apa? Ya Allah, aku kok setiap hari kok rasanya investasinya hanya investasi di sisi kiri saja. Senantiasa keburukan saja yang saya kumpulkan. Nah, ketika lalu ada sebutan Allah, kita kemudian tersadarkan dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kualifikasi kita yang semakin baik. Gitu ya, Mas Rifki ya. Oh, di mana orangnya ini? Oke. Ya, terima kasih kawan-kawan yang saya hormati. Jangan lupa absen. Tadi sudah absen ya? Ya, jangan lupa absen dan ya. Saya mohon maaf kalau beberapa kali kemarin ya ada yang belum bisa tersampaikan dengan baik dan hari ini alhamdulillah kita bisa langsung berdiskusi, bisa offline secara langsung dan semoga
apa yang saya berikan walaupun tidak banyak, walaupun ya seadanya seperti itu, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu wali taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, ya. Oke.